Salam cinta penuh kedamaian, ketemu lagi bersama saya Rasto Mahotama dan di sini mau ngobrol-ngobrol sama Bunda Arsaningsih. Ya. Ya karena memang ini di channel Bunda Arsaningsih ya, harusnya Bunda yang kenalin saya. Beberapa saat lalu Bunda sempat ngobrol-ngobrol di acara Free Talk ya. Oke, yang mana tuh? Ya beberapa kali Bunda diundang di Free Talk. Cuman ada satu yang menarik itu pada saat ngobrol sama dua bintang tamu lainnya. Yang pertama Kazi, spiritualis, penulis novel, sama Dr. Indria Laksmi Gamayanti, MSI, pakar psikologis klinis. Betul, yang dari Jogja dari ya. Jogja. Waktu itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol tuh. Iya, karena kita sempat berkunjung ke rumah beliau untuk ngobrol. Ya. Jadi kangen sama es rujak. Rujak es krim. Oh salah, es rujak. Beneran enak sumpah. Oke lah. Nah, kemarin di situ kan bahas dengan moderator Om Gawang ngebahas tentang proses kebahagiaan, Bun. Kita pengen highlight lagi sih nih Bun untuk proses kebahagiaan itu. Kira-kira dari waktu diskusi kemarin beda nggak Bun? Bahagia versi Bunda Arsaningsih, versi Kazi sama versi Bu Gamayanti ini. Ya secara personal mungkin sudut pandangnya kan berbeda ya dalam berdiskusi itu, apalagi dengan beliau Dr. Bu Gamayanti yang memang ahlinya dia secara ilmu psikologi. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau dari proses ini. Sedangkan saya melihat lebih ke sisi energinya, ya radiasinya yang terpancar dan bagaimana. Nah, dan saya lihat juga, ternyata ya secara ilmu psikologi proses konsep bahagia itu ya sama dengan konsep energi juga gitu. Bunda nggak mendalami proses psikologi ini ya? Enggak. Jadi saya hanya tahu dari proses energinya, tapi ternyata kan secara teorinya di psikologi juga ada gitu loh. Jadi saling menguatkan. Nah, terus yang saya juga dapat belajar dari proses itu bahwa senang dan bahagia itu berbeda. Beda ya, senang sama bahagia. Senang itu kan pada saat kita ada mainan baru gitu atau dapat kado atau gimana rasa senang ya. Cenderung meledak-ledak gitu ya. Iya, minum kopi itu rasa senang. Belum masuk ke bahagia, tapi orang sering salah kaprah gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu Bunda juga sempat jelasin bahwa pada saat orang bahagia susunan energi cakra-cakra segala macam juga berubah. Iya. Jadi kalau kita dengan metode energi ini melihat konsep bahagia itu bukan hanya yang di permukaan aja, tapi itu konsep yang lebih dalam yang berhubungan dengan proses batin yang tentunya dalam kondisi seseorang yang berbahagia, cakra-cakra itu akan berubah. Jadi kita bisa tahu ya kedalaman seseorang apakah itu benar-benar bahagia atau baru senang doang gitu. Oke, dan kita langsung aja simak prosesnya seperti apa. Kita dapat rekamannya dari tim Free Talk. Ya walaupun nggak full, tapi nggak full, bener sayang sekali sangat disayangkan tidak dari awal ya. Tapi ya namanya juga human error ya. Nggak masalah. Terima kasih Om Gawang sudah membagikan pada kami walaupun ada sesi yang hilang. Tapi mudah-mudahan ya dengan kita simak lagi karena sebenarnya memang bagian belakang-belakang itu lebih seru loh diskusinya. Bagian depan masih pengenalan. Baru pengenalan. Tapi ya kita tonton aja langsung sama-sama dan videonya akan lewat sebentar lagi. Udah Arsaningsih? Iya. Tadi Bu Gamayanti sudah menerangkan semuanya dengan tentunya secara sudut pandang psikologinya, dan saya belajar banyak Bu karena saya hanya memahami lebih di proses energi. Jadi memang butuh keselarasan ketika seorang dikatakan bahagia. Seperti Kasih tadi bilang, di pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus selaras. Tapi ternyata dalam kenyataan sehari-hari, orang tuh hanya ingin membahagiakan atau membuat orang lain senang, tapi dia ke dalam kondisi tertekan. Nah, sejatinya orang yang
bisa dikatakan bahagia adalah orang yang mampu mengolah rasa di dalam dirinya sehingga dia mampu meradiasikan rasa bahagia ini kepada lingkungannya. Jadi sebenarnya dia harus melakukan sendiri kedamaian atau kebahagiaan itu harus selaras di dalam dirinya dan secara otomatis itu akan meradiasi. Nah, kalau kami yang di energi dapat mengukur tingkat bahagia seseorang dari proses energi yang ada di dalam dirinya, terutama cakra-cakra yang berhubungan dengan proses bahagia itu sendiri, yaitu kondisi cakra jantung yang tentunya tempat cinta kasih yang ada di dada kita, ya. Cakra ini akan berkembang aktif pada orang-orang yang memang benar-benar bahagia. Sehingga radiasi kebahagiaan itu akan dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang yang bahagia, maka satu orang yang bahagia akan meradiasikan energi kebahagiaan ini pada sekelilingnya. Dan itu akan membuat orang yang bersama mereka akan merasa nyaman dan tentunya proses-proses berikutnya akan menjadi lebih baik. Tapi ketika seseorang dalam kondisi yang tidak bahagia, mungkin mereka akan bisa berpura-pura bahagia dengan senyuman dan apapun aktingnya, ya, tapi sebenarnya mereka tidak mampu meradiasikan bahagia itu kepada lingkungannya, apalagi untuk dirinya, sehingga di sini pun terjadi perbedaan. Cakra jantungnya akan kecil dan solar plexusnya akan lebih aktif karena banyak pendaman-pendaman rasa negatif yang tersimpan di dalam diri. Jadi kalau memang benar seorang itu bahagia, maka kondisi cakra-cakra harus benar-benar terukur berubahnya sehingga vibrasi energi akan dapat dirasakan oleh lingkungannya. Satu orang bahagia, dia dapat mengubah lingkungannya menjadi lebih baik. Iya, boleh nambah nih Mas Gawang. Saya kayaknya setuju banget ya. Jadi apa yang dikatakan Bu Arsaningsih ini tentang olah rasa, kalau orang Jawa, saya di Jogja jadinya olah rasa begitu ya Bu Arsaningsih ya. Saya kira memang betul karena olah rasa itu yaitu regulasi diri itu sebetulnya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia olah rasa, dalam bahasa Jawa ya olah rasa itu tadi. Jadi memang saya kira betul sekali dan bahwa emosi sendiri memang betul Bu, saya setuju karena emosi itu memang energi. Jadi apakah itu energi positif dari emosi-emosi yang positif, apakah itu energi negatif dari emosi-emosi yang negatif, ternyata ini menyebar, dalam arti kata lain menular begitu ya. Jadi bisa terpancar dan itu bisa dirasakan. Saya kira seperti itu. Setuju sekali Bu. Nggih, matur nuwun. Energi positif menular ya. Iya. Kazi. Iya. Sepakat. Jadi memang satu pemahaman sama Bunda Arsaningsih sama Ibu Laksmi, Ibu Indri. Dan memang dari sisi spiritual pun sama, dari saya sebagai penulis pun sama, bahwa semua hal kebahagiaan itu menular. Kalau misalnya bisa dikatakan tervibrasikan atau tergetarkan, karena saya pernah membaca bahwa ketika orang benar-benar merasa bahagia, hormon serotonin khususnya gitu, itu terproduksi sangat banyak, dan dengan terproduksinya banyak, ketika dia berada di lingkungan baru atau misalnya masuk ke lingkungan baru yang di sekitarnya tidak dalam keadaan bahagia, misalnya contoh, itu akan tervibrasikan, akan tertularkan. Itulah kenapa bahagia itu harus berasal dari diri. Ada hal yang memang yang memang kalau saya bilang banyak orang mencari bahagia keluar, karena dengan cara membahagiakan orang lain, terkadang orang tersebut berharap orang lain pun akan membahagiakan kita.
jadinya saling, inginnya saling, padahal semuanya berasal dari dalam. Kalau kata Ibu Laksmi itu terregulasikan, jadi harus di dalam dulu. Jadi kalaupun misalnya ketika kita sudah berbahagia, kemanapun kita bahagia. Dan permasalahan manusia, saya pengen pendapat yang lain juga ya. Permasalahan manusia yang sering konsultasi ke saya gitu terutama soal bahagia, soal damai ini adalah mereka terlalu mencari syarat atau mempunyai kebahagiaan bersyarat. Jadi kayak misalnya, saya akan bahagia kalau, atau saya akan bahagia jika, itu terlalu besar. Kebanyakan manusia seperti itu. Makanya akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang konsisten, yang permanen gitu. Oke, kebahagiaan permanen ya. Ya. Kalau misalkan kebahagiaan permanen itu memang ada atau sebenarnya enggak? Ya, kalau yang saya rasakan, permanen di sini memang tidak flat terus gitu ya. Tapi yang saya alami sendiri, termasuk saya coba tularkan ke teman-teman sekitar saya juga adalah ketika pada normalnya memang manusia naik turun. Hanya ketika dia turun, dia menyadari, dia sadar ketika dia mulai turun. Kayak misalnya ngelow lah, jadi low vibe gitu loh. Dia langsung sadar di titik itu, oh ya, mengapa saya harus begini? Saya harus memilih bahagia loh. Jadi kembali lagi menekankan bahwa bahagia itu pilihan. Walaupun situasinya yang sama, anggaplah dari 100 orang situasinya yang sama, kayak pandemik ini, mereka mencoba untuk tidak berbahagia dengan turunnya ekonomi, salah satu contoh ya. Tapi bagi orang-orang tertentu itu tidak akan berpengaruh karena dia memilih bahagia. Dia memilih untuk mengkonstankan bahagia itu. Karena bahagia tidak bersyarat pada akhirnya. Dan itu bisa. Kukatakan itu bisa. Oke. Jadi nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Oke. Kalaupun bilang nggak bisa itu semua tidak terlepas dari pola pikir, dari olah rasanya. Oke, ini dari tadi saya kok meng-highlight ini olah rasa terus ya. Sebenarnya apa sih olah rasa ini? Mungkin dari sisi akademis dulu ya. Olah rasa itu apa sih sebenarnya? Iya, kalau tadi saya tarik olah rasa itu bisa disamakan dengan regulasi diri. Regulasi diri itu adalah sebuah proses yang terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang untuk menstabilkan dirinya, untuk dia bisa mengatur dan menata pikiran, perasaan, maupun perilakunya. Dan ini adalah sebuah proses yang dinamis. Tadi karena kehidupan sendiri itu kan dinamis ya. Sehingga bagaimana orang tersebut mampu untuk menstabilkan dirinya sendiri. Jadi ada yang kalau dari sisi psikologi itu yang dinamakan window of tolerance. Jadi kita masing-masing kan punya satu ruang untuk seberapa kita bisa bertoleransi pada sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau menekan, seperti itu. Nah, ini kalau orang memang dia selalu berproses untuk bisa meregulasi atau menata dirinya, maka toleransi dia terhadap persoalan-persoalan yang ada itu menjadi lebar. Kemudian dia menjadi lebih stabil. Sehingga daya lenting atau resilience-nya ketika dia menghadapi sebuah persoalan juga menjadi bagus. Bukan berarti tidak pernah kecewa, bukan begitu ya, bukan berarti tidak pernah tidak suka, tetapi untuk kembali menjadi stabil itu cepat dan tidak terjadi letupan-letupan yang besar. Ya, riak-riak kecil oke lah, itu kan manusiawi ya, begitu ya. Tetapi tidak sampai mempengaruhi dirinya sehingga terjadi gangguan-gangguan. Karena kalau sudah gangguan atau disorders itu berarti ya dia sudah jadi bermasalah. Tetapi saya setuju tadi Mas Z tadi kan juga bilang
nggak mungkin kita mau flat terus ya, namanya masih hidup, dinamika selalu ada. Kira-kira ada begitu. Marah, ada kecewa, ada kesel, dan semuanya itu bisa membuat orang naik turun ya. Ada perasaan tidak suka, tetapi itu masih terkontrol begitu semuanya. Ya. Siap. Ke Bunda Arsaningsih, olah rasa Bunda. Ya. Kangen ya. Malika ya. Malika. Kayaknya perlu dimintai pendapat itu. Iya. Iya, ini diskusinya tambah lama tambah menarik Ibu Kasih ya, karena kita mempunyai pengalaman dalam proses ya, apalagi Ibu yang memang sangat kita butuhkan ilmunya. Dan dalam proses ini saya melihat memang banyak orang yang tidak bisa terus dalam kondisi yang bahagia permanen, itu tidak ada yang bisa dalam kondisi terus menerus. Selalu ada riak-riak yang memang yang akan terjadi ya. Begitu juga saya melihat banyak orang yang tidak bahagia karena pendamannya itu masih ada terekam secara energi dalam dirinya. Ya, memang banyak orang merasa, oh sekarang saya lagi happy nih, saya lagi tidak punya masalah. Tapi banyak orang yang memendam rasa itu dan secara energi itu belum terselesaikan. Ya, dia biasanya hanya mengalihkan dari permasalahan itu, dianggap itu sudah selesai. Padahal secara energi dia masih tersimpan di dalam diri kita, sehingga sewaktu-waktu ada pencetus dia akan bermasalah kembali. Nah, dari proses ini saya hanya kembali pada proses energi. Memahami di sisi itu, saya juga berpikir bagaimana caranya agar energi psikis ini dapat bersih dari aura kita. Dan sinilah yang saya coba telusuri kembali, karena kebetulan saya punya kepekaan dengan energi. Kemudian mengolah rasa. Ternyata tidak cukup hanya mengalihkan masalah kita, tapi kita harus menyelesaikan secara tuntas apa yang ada di dalam diri dengan pemahaman. Jadi begitu ada masalah, kita memahami, kita sadari kita mempunyai hal itu secara energi, ya, karena kita berbicara dengan energi, kita menelusuri energi itu masih ada atau tidak. Dan tentunya untuk proses ini, seseorang tidak bisa dikatakan bahagia apabila energinya tidak memenuhi, istilahnya pendamannya masih banyak. Jadi untuk proses bahagia yang sesungguhnya ya butuh waktu dengan mengolah rasa tadi, hingga ketika ada masalah yang timbul dia sudah tidak lagi terpengaruh. Energi itu terkikis sedikit demi sedikit. Ya, kalau tadi saya melihat, saya juga merasakan radiasi dari Ibu yang cukup bahagia. Jadi radiasinya kan tenang, lembut, sudah tidak ada kegalauan, kekacauan. Nah, cuma ini aja untuk kasih aja. Mungkin mengatakan bahagia gampang, tapi untuk bahagia sendiri, mari bertumbuh belajar untuk membebaskan. Karena ya masih terukur konsep bahagia yang dipahami ini belum benar-benar mampu diterapkan untuk diri sendiri. Itu. Jadi harus bahagia supaya auranya juga lebih bercahaya. Ya, maaf loh ya. Aku pengen ini dong. Om Gawang. Ntar ada Bunda lagi ya, biar sekalian Bunda, konsultasi ini. Waduh. Gini, boleh nggak teman-teman, ada nggak yang bisa, yang mau tunjuk tangan, yang mau diukur sama Bunda, yang mau diukur sama Bunda radiasi kebahagiaannya. Jadi sekalian aja kita langsung, ya kita langsung ya.
Siapa yang mau? Aku dulu. Nggak bisa, yang lain. Oh. Ya terserah Pak Gawang dah yang milihin. Iya, jadi mungkin sambil jalan nanti akan ada yang akan tunjukkan. Oh ini ada Masita C. Mungkin ini kita bisa hidupin ya. Masita C. Selamat malam. Ya, selamat. Boleh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Bunda. Saya udah ngikutin sekolah online-nya Bunda yang mengenal jati diri. Aduh, ya terima kasih. Sama yang 4 aspek. Waduh, udah lengkap kalau gitu. Hanya saya diukur kemarin kesehatannya yang malah makin menurun. Iya. Iya. Kalau kebahagiaan belum diukur. Oke. Iya. Oke, Pak Gawang, bagaimana? Saya boleh langsung Bunda diukur kebahagiaannya. Habis ini ada Bu Sri Sumiati. Mungkin Bu Masita dulu, sekarang kita ukur kesehatannya, kebahagiaannya. Iya, Bu Masita ya. Ya, sebenarnya sih saya tidak nyaman ya dalam kondisi untuk mensaringkan ini secara umum ya, karena nanti secara detail jadi ketahuan, Bu. Ya, tapi kalau presentasi aja, Bunda. Dalam presentasi aja, Bun. Ya, kondisi tadi saya sudah singgung masalah bahagia. Ini sebenarnya sih ada kelasnya ya Bu, yang kemarin kan mengenal jati diri dan 4 aspek. Tapi kalau ini kan banyak di workshop Soul Matter, karena kita akan mengukur radiasi yang terpancar dari seseorang ya. Dan proses itu harus netral, seperti diskusi kemarin dengan Kasih ya. Kondisi netral itu yang bagaimana? Adalah kondisi di mana kita tidak punya harapan ya lebih dan harus benar-benar objektif. Nah, secara objektif kan saya harus mengukur Ibu apa adanya dengan proses bahagia ini. Karena itu yang belum saya bagikan ya, baru proses di awal saja. Tapi Ibu ikhlas nggak diukur di hadapan banyak orang, itu masalahnya. Bu Masita lagi mute. Ya, ikhlas Bunda. Ya. Jadi kalau bahagia itu saya ukurkan dengan ring 0 sampai 10. 10 adalah kondisi seseorang yang bahagia, yaitu tidak ada beban di dalam dirinya, tidak ada kemarahan, cemas, takut, tidak percaya diri, hal-hal yang membebani. Ya, jadi dia bisa damai dengan apapun, ikhlas dengan apapun. Nah, dalam proses bahagia ini, radiasi energi yang terpancar, kondisi bahagia Ibu saat ini, ini sudah 5 poin, Bu. Berarti sudah cukup lah. Menurut saya kalau biasanya 6 poin ke atas itu sudah termasuk bahagia yang sudah baik ya. Berarti 5 ini kurang beberapa tahapan lagi akan beban-beban. Udah lumayan. Apa biar nanti penasaran ikut lagi selanjutnya. Mungkin kita sekarang ke Bu Sru. Tapi sebentar Pak Gawang, sebentar untuk Bu Masita ini saya saya sangat surprise sekali karena terukur sebelum mengikuti LAMJD bahagianya cuma 2 poin, Bu. Ya, langkah awal mengenal jati diri itu sama sekali kondisi yang tidak bahagia. Tapi ternyata setelah proses ini tingkat bahagia, radiasi bahagia yang terpancar dari Ibu cukup luar biasa. Ya, besok saya ikut soul parenting, Bu.
Terima kasih Bu. Ya, kita bertumbuh bersama. Ya. Sekarang Bu Sri Sumiati ya. Bu Sri Saya mute ya, Pak. Sumiati ya. Bu, tolong di unmute Bu. Bu Sri Sumiati. Ya, monggo Bu. Ya, monggo Bu. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam Bunda. Selamat malam Ibu. Iya, dari Kupang. Oh ya, Bu Sri J. Iya. Bagaimana Bu? Ya. Mau diukurin juga? Terserah Bunda aja deh. Mana ini Pak Gawan? Terserah Bunda. Ya. Halo. Monggo. Ya. Kalau Bu Sri Sumiati tidak bisa mengukur, nanti saya jewer kupingnya Bu. Ya, tentu. Maafkan saya Bu, maafkan saya. Iya. Bagaimana? Tapi saya juga sangat bersyukur dengan proses ini karena kondisi bahagia yang saat ini bisa Ibu capai cukup bagus ya. Saya pantau juga terus sekitar 8 ke 9 ini nilai yang luar biasa. Ya, tentu sudah banyak hal yang mampu Ibu lepaskan dan Ibu sadari sehingga dapat menjalani proses hidup tanpa beban, dan inilah yang bisa dengan vibrasi bahagia bisa pancarkan lebih banyak. Kita juga membantu lingkungan kita menjadi lebih baik. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa Ibu semua akan lebih nyaman dan tentunya lebih bahagia juga. Terima kasih Bunda. Ini Bu Sri Mulyati ini juga dosen juga ya? Bu Sri Mulyati, Iya, saya dosen, iya. Di mana Bu? Di Undana Kupang. Oh oke. Universitas Cendana ya? Universitas Nusa Cendana, iya. Nusa Cendana. Ya, oke. Terima kasih Bu Sri Sumiati. Terima kasih. Aku sekarang ke sini dulu, ke Bu Gamayanti. Ibu? Ya Mas, saya masih di sini ya. Iya. Bisa diukur secara energi. Nah, di akademisi itu seperti apa Bu? Ukuran energi itu Bu? Ya, mungkin memang sekarang sebetulnya energi psychology itu juga dipelajari, tetapi memang kalau secara psikologi biasanya lalu diukur ada lab-nya begitu ya untuk mengukur macam-macam, termasuk energi itu. Hanya kalau secara umum kami biasanya melihat berdasarkan observasi, wawancara, itu kita juga bisa melihat kondisi psikologis seseorang itu kira-kira bagaimana, terutama observasi, wawancara. Nah, kemudian juga kalau para psikolog itu kan punya beberapa instrumen untuk melakukan pengetesan, baik itu tes-tes objektif maupun tes-tes yang sifatnya proyektif seperti itu. Jadi kalau tes-tes proyektif memang orang yang diukur itu memang dia tidak tahu dia mau diukurnya seperti apa begitu, karena ini kan proyektif ya. Kalau yang objektif biasanya yang tertulis seperti itu dengan kata-kata. Tetapi kalau teman-teman klinis biasanya memang dibekali lebih untuk masalah observasi dan juga wawancara klinis. Kira-kira begitu, Mas. Cuman ya saya memahami dan memang cukup banyak sebetulnya orang-orang yang instrumen atau alat tadi yang saya bilang di laboratorium begitu ya untuk mengukur energi itu kan sebetulnya alat bantu. Nah, kita sendiri sebagai manusia, sebagai individu sebetulnya juga memang
banyak atau punya potensi itu untuk bisa melakukan sesuatu. Saya sih sering mengatakan begini ya, ini handphone atau apapun itu ya, ini kan juga alat yang dibuat oleh manusia, itu juga bisa mengirimkan sinyal, bisa bekerja karena ada energi atau ada gelombang seperti itu. Nah, apalagi manusia itu kan ciptaannya pasti lebih canggih dong dari sekedar alat. Nah, tinggal yang bersangkutan itu memang pada dasarnya punya kepekaan atau tidak, kemudian selanjutnya dia mengasah atau tidak. Seperti Bu Arsaningsih ini, saya kira beliau memang punya kepekaan, kemudian beliau memang mengasah sehingga menjadi tajam dan peka. Tapi saya kira sebetulnya kalau yang lain juga mau, mungkin juga bisa loh. Seperti itu rasanya ya. Begitu, Mas Gawang. Ya, jadi kebahagiaan itu bisa diukur baik secara energi maupun dengan alat-alat canggih dari akademisi ya, Bu ya. Kalau gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya akan lebih canggih yang kayak Bu Arsaningsih itu, karena tidak perlu pakai alat macam-macam gitu ya. Dan saya kira seperti itu, dan itu memang sesuatu yang diakui dan memang ada. Ya, oke. Kazi, mungkin bisa sharing? Iya. Soal kalau saya tadi, sih masih ya. Kalau saya sih masih memang baru bisa membedakan antara low vibe sama high vibe gitu, antara orang mood low sama mood high gitu. Tidak sespesifik dan seakurat Bunda Arsaningsih memang. Saya masih harus banyak belajar. Dan ya memang saya akui bahwa untuk tingkat olah rasa ya, balik lagi ke olah rasa yang tadi. Itu memang benar bahwa semua berproses. Dan yang proses yang baru sampai detik ini saya alami atau jalani hanya baru sampai batas memilah rasa antara nih saya misalnya moodnya jelek nih, ini berasal dari luar atau dari dalam. Jadi masih di batas itu. Kalau misalnya dari luar, sumbernya dari luar, tentu pilihan yang sampai saat ini saya pilih yaitu dengan avoid it gitu. Jadi membiarkan itu karena memang bukan dari luar. Oh ya udah, untuk apa saya memikirkan itu gitu. Masih baru olah rasa di sana. Dan kalaupun misalnya rasanya dari dalam, kemudian memperbaikinya. Dan memperbaikinya ini ada stepnya lagi. Apakah memang bisa ditunda nanti atau bisa sekarang urgent misalnya kayak gitu. Dari situlah akhirnya saya pun agak kaget tadi ketika Bunda bilang banyak ekses yang membuat saya tak bahagia. Saya sebenarnya bukannya tidak menerima, tapi saya mikir apa yang bikin saya nggak bahagia. Mungkin karena memang terlalu fokus kepada apa yang terjadi saat ini, jadi yang lain saya singkirkan. Yang pada akhirnya sih betul juga kata Bunda Laksmi, bahwa ketika kita memang kalau misalnya kita regulasi ya, ketika kita mau meregulasi ke dalam diri, kita bisa membuka cakrawala atau kita bisa membuka sudut pandang lebih luas untuk bisa membuat suatu keputusan yang lebih jernih. Jadi ketika kita dalam kondisi bahagia, kita dalam kondisi happy, benar-benar kita bisa melihat semuanya jernih. Itu sih kalau dari sudut pandang saya. Oke, ada satu pertanyaan tadi dia japri saya di WhatsApp. Gawang, gimana kebahagiaan itu yang hakiki seperti apa? Bahagia materi atau bahagia batin? Mungkin pasti batin lah jawaban. Bu Gamayanti, ya mungkin Bu Gamayanti bisa sharing dulu. Tadi sudah dijawab ya oleh Kak Zi, dan memang itu benar sekali ya, karena kalau materi itu kan sesuatu yang
bisa hilang, bisa habis, seperti itu ya. Tetapi ketika kebahagiaan itu memang sebetulnya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita mau bahagia atau tidak, sebetulnya itu kan sebuah pilihan. Pilihan tetapi memang harus diupayakan untuk kita bisa meraih kebahagiaan itu sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi saya kira ya materi mungkin sebagian kecil, ya tidak bisa dipungkiri. Orang nggak punya materi sama sekali juga pada kondisi saat ini mungkin menjadi berat. Tetapi kembali, ini tergantung dari bagaimana orang mempersepsikan situasi yang dia alami, kemudian tergantung bagaimana dia mensikapi situasi tersebut. Sebetulnya begitu. Ya. Oke. Berarti kalau boleh dibilang ada persentase antara bahagia materi dan bahagia batin mungkin ya. Dan lebih besar bahagia batin. Kalau secara teoritis itu memang ada beberapa hal begitu ya yang mempengaruhi kebahagiaan itu sendiri gitu ya. Jadi itu termasuk ya secara fisik apakah dia sehat, apakah dia sejahtera secara sosial dan ekonomi. Ini secara teoritis begitu. Tetapi saya juga melihat tolok ukur kebahagiaan dari orang-orang barat, ini ilmu-ilmu ini kan datangnya kebanyakan dari barat ya, dengan orang-orang timur itu memang berbeda. Dan itu pernah dilakukan satu penelitian, ternyata memang kalau dari sebagian besar itu kalau nggak salah penelitiannya di Eropa, kemudian di Amerika dan juga di Amerika Utara, itu biasanya yang berkontribusi besar pada kebahagiaan itu adalah bagaimana seseorang merasa berhasil, personal achievement, begitu ya. Bagaimana seseorang itu bisa mandiri, merasa mandiri, itu mempunyai kontribusi yang besar. Tetapi ternyata untuk di belahan dunia timur, waktu itu penelitiannya kalau nggak salah di Jepang, Korea, termasuk di Indonesia, Filipina begitu ya, itu lebih pada bagaimana seseorang itu bisa menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini kontribusinya cukup besar. Dan tadi tentang kebermaknaan segala itu juga nampaknya itu lebih dirasakan. Tetapi secara umum kembali lagi ini adalah tergantung dari bagaimana seseorang mempersepsikan situasi-situasi yang dihadapi, dialami, dan bagaimana dia mensikapi itu. Kayaknya secara umum demikian. Balik ke Kaji tadi sempat ngomong batin. Ya. Halo Kaji. Mungkin bisa dilanjut. Ya, karena kalau yang saya rasa, kalau misalnya memang terlalu fokus pada materi, ya itu tadi yang terjadi adalah bahagia bersyarat. Kalau saya katakan istilahnya bahagia bersyarat gitu loh. Banyak orang-orang yang mengandai-andai, oh kayaknya kalau saya punya banyak uang atau punya barang tertentu, pasti bahagia. Cuman kalau misalnya dirunut dari perjalanan jiwa gitu kan, kalau saya koneksi ke sana, pasti muncul pertanyaan lagi, setelah itu apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Gitu. Kalaupun yang namanya bahagia batin, untuk materi, saya katakan itu bonus. Itu adalah fasilitas yang semesta berikan, itu bonus dari kebahagiaan itu. Jadi tetap, tapi memang kembali lagi kayak Bunda Laksmi bilang, bahwa setiap presentasi kebahagiaan atau tolak ukur kebahagiaan tiap orang memang beda-beda. Nggak bisa sama. Itu kembali lagi ke bagaimana purpose-nya bahagia itu. Gitu. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Hanya kebanyakan kayak tadi untuk achievement itu pun kan sebenarnya batin, hal yang tidak bisa dipegang. Itulah. Oke. Ya. Aku beralih ke Bunda Arsaningsih. Bunda, di mana Bunda? Oh, sudah ada. Ya. Oke. Bahagia materi atau bahagia batin? Oke. Kalau dari sisi sudut pandang energi, maka
seseorang yang bahagia secara batin, dia akan bahagia secara materi juga. Jadi seperti burung yang terbang, dia mempunyai 2 sayap dan mengepakkan kedua sayapnya dalam keadaan seimbang. Jadi saya dengar dari Kasih, saya bilang materi itu bukan bonus. Ya, materi itu bukan bonus. Apapun yang didapat di alam ini adalah berhubungan dengan hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Jadi tidak ada kata bonus di sini. Ya, semua diupayakan oleh diri kita sendiri karena itu pilihan. Nah, dalam proses bahagia adalah ketika seseorang tanpa beban dan dia mampu benar-benar bersyukur. Ya, tentu mereka akan menjalani proses hidupnya selaras dengan hukum alam ini. Dengan itulah hukum tabur tuai, begitu dia meradiasikan bahagia, berarti dia akan menuai bahagia dalam dirinya. Ya, karena dia dengan bahagia di dalam, dia meradiasikan keluar, ya, dia memberi bahagia itu pada banyak orang. Secara hukum energi, maka dia akan mendapat bahagia itu sendiri di dalam kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Dan disinilah di falsafah Jawa dikatakan sugih tanpa bondo. Ketika seseorang dalam kondisi yang bahagia, dia akan terpenuhi secara lahir dan batinnya. Ya, kepenuhan dengan batinnya, ya, dan secara materi semua akan datang walaupun dia tidak harus kaya raya, tapi nggak bisa tidur, gelisah, ya, tidak sehat, atau dia hubungannya tidak baik sama orang lain, tapi dia di sini kaya batin, kaya hati. Dalam kondisi apapun semua akan terpenuhi karena hukum di alam ini dipenuhi, ya, dengan memberi kita meradiasikan bahagia ini, segala hal akan datang kepada dirinya. Karena itulah hukum yang berlaku di alam ini. Jadi barang siapa memahami konsep hukum energi ini dan benar-benar mampu bahagia, maka kebutuhan akan lahir dan batinnya pun akan tercukupi. Seperti itu. Oke. Sadar akan bahagia itu seperti apa ya, Bunda? Iya, sadar dalam proses bahagia. Disinilah proses kita mengenali diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya dalam hidup ini? Apa yang saya dapatkan? Tadi Kasih sudah menyinggung juga bahwa saya bahagia itu pilihan dari dalam. Kemudian kalau ada yang dari luar, ya saya anggap enggak masalah gitu. Padahal apapun reaksi dari luar orang terhadap diri kita adalah bagian dari proses hukum tabur tuai yang kita lakukan. Ya, kalau kita lihat secara energi, selama ada kemarahan di dalam diri, maka hukum energi sejenis menarik sejenis akan menarik orang-orang yang penuh dengan kemarahan ke dalam dirinya. Oleh karena itulah sebagai proses kesadaran bercermin pada kondisi itu, mulai memahami kenapa orang lain berlaku seperti itu kepada saya. Ya, kan tentu ada aksi reaksi. Dari proses ini kita mulai mengolah rasa kita. Ya, dengan proses mengolah rasa, kalau di kami selalu melibatkan kekuatan Tuhan. Karena energi-energi psikis ini tidak bisa terselesaikan tanpa bantuan kekuatan Tuhan. Karena energi psikis yang dikirim orang maupun dari diri kita sendiri itu sangat lengket. Sehingga seseorang sulit untuk bertumbuh tanpa melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses ini. Jadi itulah kita berkesadaran, selalu sadar, dan apabila ada hal negatif yang datang pada diri kita, dengan proses sadar atau eling ini kita melepas hal-hal yang energi negatif tadi, entah dari dalam maupun dari luar, dan kembali dalam kondisi bahagia. Oke, Bu Gamayanti, sadar untuk mencapai kebahagiaan, sadar berbahagia itu dari sisi psikologi gimana, Bu? Ya, tadi kalau saya sampaikan bahwa regulasi mencapai kebahagiaan
salah satu cara yang dianjurkan adalah dengan meregulasi diri atau olah rasa, begitu ya, olah rasa tadi. Nah, kemudian bagaimana kita menyadari atau prosesnya, ya tentu dengan memahami diri kita sendiri dulu. Memahami diri kita sendiri, menyadari, memahami kelebihan dan kekurangan kita, seperti itu. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Sebentar. Bagaimana apa tadi? Maaf, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Sadar bahwa kita berbahagia. Menyadari bahwa kita berbahagia. Menyadari bahwa kita berbahagia. Seperti itu tadi. Ketika kita memahami diri kita sendiri, kemudian kita menerima. Jadi acceptance, menerima apa yang kita hadapi. Kemudian kita juga menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap apa yang ada, ini kita juga menjadi lebih tenang kan, akhirnya kita menjadi lebih bahagia. Jadi tadi kalau ya saya kebetulan juga selain belajar psikologi, saya juga senang membaca atau belajar tentang ajaran dari nenek moyang kita dulu ya, begitu kan. Jadi kalau orang Jawa itu kan lalu ngurumangsa kemudian tidak kemudu-kudu itu apa kalau dia mau harus seperti itu ya. Ini kan menjadikan orang jadi selalu kemerungsung kan, karena tadi dia tidak mencari kebahagiaan di dalam dirinya, tetapi justru dia mencari kebahagiaan di luar dirinya. Dan itu kan nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Tapi ketika dia bisa berdamai dengan dirinya, menyadari oh iya memang situasinya seperti ini, meregulasi diri, ya maka dia akan mendapatkan itu. Kira-kira begitu, Mas Gawang. Oke, karena banyak banget yang selalu bilang, saya bahagia kok punya pacar A, saya bahagia punya pacar B, atau saya bahagia kok punya anak, saya bahagia kok punya rumah ini. Tapi kok banyak yang semu ya itu semua ya. Kayak mungkin Ibu tadi bilang agak nutupi sesuatu ya. Itu seperti apa ya Bu kalau seperti itu ya? Begini, iya. Dia mungkin belum bisa melihat kebahagiaan itu sebagai sebuah keseluruhan. Tetapi ya dia masih melihat itu menjadi bagian-bagian. Tetapi belum bisa melihat kebahagiaan itu sendiri secara utuh. Ya punya anak bahagia, punya materi bahagia. Cuman kadang-kadang orang itu kan masih sok selip gitu antara senang dan bahagia ya. Nah, antara kesenangan sesaat tadi yang ketika kita mencari kebahagiaan itu dari luar diri kita, maka yang kita peroleh bisa jadi kesenangan sesaat. Saya senang kok, saya senang bisa makan-makan di luar, saya bisa piknik kemana-mana, saya bisa belanja, itu senang. Tapi apakah kemudian itu membawa tadi kedamaian, kebermaknaan, terlepas dari emosi-emosi negatif? Itu kan tadi kalau bahagia kan akhirnya kita melihatnya ke sana. Jadi ada batas yang cukup jelas ya antara senang dan bahagia ya. Ya, gitu. Senang bisa menyumbang kebahagiaan, tetapi senang belum tentu bahagia gitu sebetulnya ya. Senang belum tentu bahagia. Oke. Tapi menyumbang pada kebahagiaan, begitu. Kazi, ada komen nggak soal ini? Sebelum aku ke Bunda. Saya banyak banget belajar justru di sini. Makasih Om Gawang. Saya speechless sebenarnya mendengar dari dua orang luar biasa ini. Saya belajar banyak walau berapa menit. Hanya ada satu hal yang memang yang tadi saya memakai kata yang memang mungkin kurang tepat soal bonus ya. Tapi maksud saya adalah itu yang memang beriringan, maksud saya itu. Sebelumnya saya pernah ada yang berbicara yang mungkin mengkritik, yang kalau kata Bunda bilang sebab akibat yang terlempar ke saya. Yang akhirnya saya pun mendengarkan bahwa
Oke, kita mungkin fokus ke dalam, tapi jangan mengabaikan yang luar. Mungkin itu maksud Bunda. Karena kalaupun yang luar muncul, itu adalah hasil dari sebab akibat yang kita lakukan gitu. Saya sempat merenung tadi sambil mendengarkan, karena saya mendapatkan pengalaman yang hampir mirip perkataannya bahwa jangan mau ngomongin spiritual katanya gitu, termasuk yang minggu kemarin tentang past life ya, sempat ada yang nyinyir bahwa nggak usah lah ngomongin past life, nggak usah lah ngomongin tentang spiritual, kalau misalnya melihat materi yang terlihat oleh orang lain saja nggak baik, artinya dia tidak mempunyai kebahagiaan atau tidak mempunyai kedamaian spiritualitas seperti yang dia omongkan. Nah itu bagaimana Bun? Kalau misalnya saya sendiri kan istilahnya, kalau misalnya hanya orang-orang yang terlihat cukup materi disebut bahagia, disebut damai, mempunyai kedamaian hati spiritual yang tenang, hanya diukur oleh materi yang terlihat, apakah itu tidak masuk ke dalam keadilan semesta? Saya jadi nanya nih jadinya. Nggak apa-apa. Tanya. Nanti juga teman-teman yang mau nanya silakan raise your hand ya. Habis Bunda menjawab ini, teman-teman nanti raise your hand siapa yang mau nanya. Silakan ya. Iya. Monggo Bunda, pertanyaan dan dikaji tadi. Ya, Bunda, gimana? Iya. Boleh dipersingkat pertanyaannya? Kasih. Begini, ada yang bilang sama saya bahwa ukuran spiritualitas seseorang atau kedamaian seseorang, kebahagiaan seseorang itu bisa diukur dari materi. Jadi kalau misalnya dia katakanlah hidup sederhana, materinya tidak kaya raya, tidak terfasilitasi oleh semesta, artinya orang tersebut hanya omong kosong spiritualitasnya. Begitu. Ada yang nyinyir ke saya waktu itu kayak gitu. Itu bagaimana menurut sudut pandang Bunda? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Opini orang mengenai spiritual itu banyak, ya. Dan boleh dong orang bilang spiritual itu seperti ini, seperti itu, boleh-boleh saja. Karena mereka baru di tahapan itu, ya. Bahkan beberapa menjadi euforia dengan proses spiritual. Tapi mereka tidak paham sendiri inti dari proses itu. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa dalam proses menjalani spiritual itu ada hukum yang mengaturnya, yaitu hukum alam ini atau hukum energi. Nah, dari proses hukum energi ini, apabila seseorang itu benar-benar menjalani proses spiritualnya dengan baik, maka tentu dia akan berpikir yang baik, dia akan berkata yang baik, dia akan berbuat yang baik, sehingga yang ditabur baik, tuaiannya pun akan baik pula. Karena inilah hukum yang pasti. Nah, selama ini orang tidak berpikir bahwa proses spiritual itu proses bertumbuhnya jiwa yang juga dialami dari proses past life-nya. Jadi kalau kita dalam kondisi saat ini, kita mendapatkan kualitas hidup yang mungkin masih belum baik, berarti ada apa di balik itu semua. Ya, jadi banyak orang mencari dengan past life dan akhirnya dia terjebak hanya itu saja. Padahal hidup masih harus dijalani, yang penting adalah saat ini. Apa yang kita bawa dari past life kita tidak tahu kapan kita menanamnya karena tentunya reinkarnasinya banyak sekali. Sehingga yang menjadi tolak ukur kondisi spiritual seseorang ya kondisinya saat ini. Dan disinilah kita memperbaiki semua kualitas buruk yang kita bawa di kehidupan yang dulu. Saya tadi sudah singgung, apabila seseorang memang secara spiritualnya bagus, maka dia akan mendapatkan fasilitas atau kemakmuran, ya. Saya tidak bilang kekayaan, tapi kemakmuran yang berlimpah dalam kehidupannya, dan itu akan tercermin secara nyata. Banyak orang mengatakan ketika laku spiritual harus menjauhi material. Tidak.
Karena hukum alam ini, semakin kita spiritual, kita berkesadaran, kita berbagi dengan banyak orang, dengan memberi, maka kita akan menerima. Dan konsep mungkin yang di Jawa dikatakan orang melakukan semua proses, mengatur pikirannya, ya rasanya, maka kemakmuran pun akan datang berkelimpahan. Dia tidak harus kaya raya, tapi makmur ya, dalam kondisi apapun yang dia butuhkan, alam ini akan memenuhi, bukan karena bonus, tapi karena kita sudah menanamnya ya. Jadi makmur berkelimpahan, sugih tanpa bondo tadi. Aku balikin ke soal bahagia. Kebahagiaan itu tadi kita bahas beda dengan kesenangan. Nah, ini kalau dari sisi energi seperti apa, Bunda? Tadi Bu Gamayanti dengan gamblang menjabarkan bedanya seperti apa tentang kesenangan dan kebahagiaan itu. Iya, saya setuju. Iya, banyak orang terjebak di situ. Dan saya setuju dengan Bu Gamayanti, antara senang dengan bahagia itu beda. Kesenangan sesaat ya mungkin karena mendapat sesuatu yang diinginkan itu senang sesaat. Tapi belum tentu rasa di dalam batinnya itu bahagia. Ya. Jadi kalau kita secara energi dapat terukur apakah seseorang ini bahagia atau masih di taraf senang saja. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan seseorang bahagia kalau dia tidak meradiasikan bahagia. Senang sesaat itu tidak akan mampu meradiasikan energi bahagia. Tapi orang yang bahagia, ketika dia dalam kondisi senang, dia tidak akan euforia. Ya, dia bisa ngerem dan dalam kondisi memang istilahnya radiasi bahagianya itu terpancar, bukan kesenangan yang secara emosi sesaat meledak begitu saja. Itu yang membedakan, Pak Gawang. Gimana ya kalau paham energi ada bedanya gitu. Mungkin saya setuju dengan pendapat Bu Gamayanti. Terima kasih Bu Gamayanti membuat saya memang secara energi ini bisa dipelajari oleh siapapun asal mereka meniatkan saja, karena Tuhan sudah memberikan yang sempurna pada diri kita, tinggal ada kemauan atau tidak untuk mempelajarinya. Karena energi ini terradiasi dari tubuh kita, dan begitu juga sentuhan-sentuhan secara energi sudah sering kita dapatkan ya, misalkan tidak kenal orangnya tapi kita di batin kita sudah bilang orangnya jutek, nggak enak, karena radiasi yang terpancar itu sudah ketangkep. Jadi seperti Bu Gamayanti meradiasikan damai, kita tuh saya dengerin dari tadi langsung adem gitu. Jadi mendengarkan aja sudah maknyus gitu. Ya, ini kan kita tidak hanya berteori saja ya. Saya bersyukur Ibu Gamayanti memang secara teori memang beliau yang paham. Saya aja harus belajar dengan beliau. Tapi beliau tidak hanya paham secara teori saja, tapi buktinya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terradiasi pun sesuai dengan apa yang beliau ilmu yang beliau kuasai. Seperti itu. Jadi Bu Gamayanti juga mempraktekkan dan melakukannya setiap hari. Jadi orang-orang dia juga bisa membantu yang lainnya juga kan. Nah, biar nggak tertipu dengan kebahagiaan semu itu seperti apa ya, Bunda? Iya, supaya orang masa harus berbohong terus di dirinya gitu, berpura-pura bahagia terus. Benar. Saya tadi juga simak dari Bu Gamayanti bahwa seseorang itu perlu menyadari dirinya dan proses penerimaan terhadap dirinya ya. Jadi tidak bisa terus-menerus kita berbohong, menutupi diri, pencitraan lah supaya begini dengan harapan yang terlalu muluk lah ya. Hanya ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Itu akan melelahkan ya.
tanpa disadari suatu saat itu akan membuat mereka terpuruk. Tapi ketika kita mau mengakui diri saya, oh iya ternyata saya tuh belum di sana. Saya harus bertumbuh dan mau menghargai semua proses dan menghargai semua orang, ya. Kita belajar dari semua orang sehingga itu akan membuat kebermaknaan di dalam diri kita itu dalam proses menjalani itu akan lebih dalam lagi. Saya rasa ya itu bisa membantu kita, Pak Gawang. Ya, Bu Gamayanti, aku kembali ke Ibu. Biar orang tidak terjebak tadi dengan kebahagiaan semu. Harus jujur. Jujur mengakui perasaan-perasaannya, gitu ya. Jujur untuk menyampaikan apa yang sebetulnya dia rasakan, gitu. Tetapi tentu saja juga dengan mengelola. Kalau saya kecewa, maka saya harus jujur, mengakui dulu bahwa saya kecewa, kemudian saya mengatakan, tapi usahakan tadi regulasi diri adalah bagian di sana, bagaimana saya mengatakan kekecewaan saya dengan baik. Saya marah atau saya tidak suka, kita juga perlu mengakui, jangan oh enggak kok aku enggak apa-apa. Tapi sebetulnya di sini berdedak gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan perlu disampaikan, tetapi proses regulasinya adalah mengatakan yang tidak dia sukai dengan cara yang baik. Sehingga tadi kalau pakai bahasa Bu Arsaningsih, energi yang terpancar pun tetap positif walaupun mengatakan sesuatu yang mungkin juga tidak terlalu disukai oleh orang lain begitu ya. Tetapi tadi jujur. Seringkali kan kita menutupi, kita tidak jujur, bahkan terhadap diri kita sendiri pun kita juga tidak jujur. Kita tidak mau mengakui kalau saya sebetulnya kecewa, saya sebetulnya malu, saya sebetulnya tidak suka. Nah, ini yang perlu diakui. Jadi saya kira itu kenapa sih dia terus memanipulasi dirinya itu kenapa ya? Ya, kalau di dalam sudut pandang psikologi, orang itu kan ada defense mechanism, ada mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri itu banyak bentuknya, macamnya. Mungkin dia takut dianggap tidak mampu, mungkin dia khawatir dianggap jelek, mungkin dia takut pada diri sendiri, takut merasa gagal, dan dia macam-macam sekali. Dan dia membungkus itu semua dengan tidak berterus terang, tidak jujur, termasuk pada dirinya sendiri. Oleh karena itu tadi di awal saya mengatakan nomor satu yang penting adalah bersedia menerima dan memahami diri sendiri dulu, baru kemudian kita bisa memahami dan menerima orang lain. Ya, sebelum kita membahas ini jam 6 sore aku udah bilang menulis adaptif terhadap segala sesuatu ya. Iya, menerima. Acceptance. Ketika kita sudah menerima, maka kita akan mau dan bersedia untuk berproses, untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi. Begitu. Oke. Kazi, memperoleh kebahagiaan dan membuat dirinya bahagia dengan menulis ini ada karena apa ya? Karena sesuatu kah atau karena apa? Atau memang karena pengen nulis saja sebagai salurannya? Ada sesuatu sebenarnya. Apa tuh? Ada sesuatu dan memang kalau kebahagiaan ada sesuatu sih. Oke. Porsi yang memang yang belum bisa saya katakan saat ini, tapi ya saya sangat bahagia untuk menulis. Dan kebanyakan ketika menulis apa yang memang kita tidak ketahui termasuk tentang kebahagiaan, termasuk tentang acceptance yang tadi, penerimaan diri dan memilah antara kebahagiaan dan kesenangan. Kalau saya dibahasakannya tuh lebih umum, mana yang kebutuhan dan mana yang hanya sebatas keinginan.
itu saya peroleh saat menulis, Mas. Olah rasa itu saya peroleh saat menulis. Jadi bukan itu apa baru saya nulis. Oke. Termasuk Gak apa-apa. materi-materi yang materi-materi yang di sini. Gak apa-apa. Ini aja apa namanya kita menggali kan kita ngomong tentang kebahagiaan, tapi kalau misalkan memang ada sesuatu hal karena sesuatu tidak bisa mengungkapkan juga nggak apa-apa, karena kebahagiaan Kaji untuk disalurkan dengan menulis, yaitu jadi salah satu titik poin kan penyalurannya ke situ kan. Iya. Saya kebanting soalnya, Kang. Kebanting oleh pengetahuan dua yang ini. Oke. Bu Gamayanti, penyaluran kebahagiaan seperti yang Zi lakukan itu memang umum atau itu pelarian? Bukan penyaluran kebahagiaan sebetulnya, tetapi bagaimana seseorang melakukan sesuatu dalam rangka menstabilkan dirinya. Jadi ini saya kira sebuah proses, gitu ya. Karena kalau kebahagiaan sendiri sudah tidak membutuhkan penyaluran seperti itu, karena dia sudah kemudian ada dalam dirinya. Tetapi orang kan kemudian di dalam tadi meregulasi diri, di dalam menstabilkan dirinya, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Menulis itu merupakan salah satu yang sangat positif. Karena itu kan menulis itu juga bisa menjadi sebuah refleksi bagi yang bersangkutan. Ya, sepakat, Bun. Ya, dan dari proses itu, dari refleksi itu, orang akan bisa mendapatkan sesuatu. Bisa mendapatkan kebahagiaan ketika dia menemukan sesuatu. Menemukan makna dari sana. Menemukan makna. Bunda Arsaningsih bisa menjabarkan lebih jauh soal tadi bahwa ada penyaluran. Kalau menurut Bu Gamayanti itu bukan penyaluran, tapi itu adalah penstabilan diri ya. Jadi justru ini prosesnya untuk mencapai kepada kebahagiaan. Ya, itu proses mencapai kebahagiaan. Monggo Bunda. Iya, saya juga sependapat dengan Ibu Gamayanti ya dalam proses ini. Jadi ini kan belum titik bahagia yang dicapai, baru proses pencarian dalam proses ini. Tapi kan dalam proses penulisan tadi, kalau saya mungkin dalam proses ini jalani dulu prosesnya dengan baik, baru kita berbagi dalam tulisan. Karena dalam hukum ini ada hukum tabur tuai tadi Pak Gawang. Karena ketika bagi diri kita itu belum pas, terus kita berbagi ke orang keluar itu tidak pas juga, maka akan terjadi proses menanam bagi diri kita. Ya, menanam yang akhirnya menggiring ke proses yang membuat orang menjadi bingung atau menjadi belum ke arah titik tadi. Sehingga dalam proses ini saya sarankan mungkin lebih baik dengan sharing ini perbanyak proses kasih untuk mendalami, memahami, dan apabila itu sudah barang jadi yang bisa benar-benar membuat banyak hal kebaikan, baru itu dituliskan dan menginspirasi. Maaf, saya bukan mengkoreksi atau menyentil atau apa, karena bagaimanapun proses kepedulian dalam proses ini ya bagi saya kepada kasih kan ini mungkin dari tadi wah ini ibu-ibu yang saya jadi tidak nyaman, bukan seperti itu. Kita sharing aja karena kita sudah banyak makan garam. Ya. Sehingga dengan proses ini nanti nanti berbaginya kasih akan
jadi lebih luar biasa. Selesaikan dulu di dalam diri, ya. Kemudian bukan setelah di dalam nih nanti terukur bahagianya sudah benar-benar bagus, maka proses menulis akan jauh lebih baik dan kita menanam kepada banyak orang jauh akan luar biasa. Ya, jadi karena ingat hukum di alam ini, dengan kita menabur kita menuai. Ketika kita berbagi hal yang baik, baik pula kita dapat. Tapi kalau kita pemahamannya masih belum benar-benar utuh, kemudian kita berbagi baru setengah juga kita dapat. Nah, kan potensi kasih kan luar biasa. Ya, kita ini kan hanya melihat proses supaya bertumbuhnya menjadi lebih baik. Ya, jadi dalam proses ini berikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kasih miliki. Dan itu tadi Ibu sudah bilang, jujur pada diri sendiri dulu. Ya, proses penerimaan. Karena kalau melihat ke dalamnya kurang masih ada defense-nya. Ya, jadi lebih ke dalam dulu, lebih banyak. Istilahnya ngererem hatinya. Ilmunya tadi sudah Ibu Gamayati berikan sangat luar biasa. Kalau saya kan hanya melihat dari sisi energinya, agar nanti aura-aura yang terpancar itu akan jauh lebih luar biasa. Ya. Jadi ada satu yang harus kita highlight, bahwa semuanya harus melihat dari dirinya, menerima dirinya sendiri dulu, beradaptasi dulu terhadap dirinya dan regulasi dirinya. Tapi dari tadi kita ngobrol regulasi diri itu bahasa akademisnya. Kalau bahasa spiritualnya atau energinya mungkin rosso ya. Tadi Bu Gamayanti bilang olah seperti itu ya. tadi. Olah rosso, betul. Ya. Setuju saya, olah rosso, karena memang rosso itu sendiri sesuatu yang lebih dalam dari emosi sebetulnya, lebih dalam dari sentimentality gitu ya, tapi sesuatu yang sangat dalam begitu. Ya. Bagaimana ya kita mengolah rosso ini biar stabil tadi? Ya, kalau prosesnya itu tadi, mulai dari penerimaan diri, kemudian kita bersedia untuk selalu berintrospeksi, kemudian kita juga mau mendengar dari orang lain, dan seterusnya. Ya, kalau orang Jawa bilang ngurumangsani itu dalam pengertian yang luas ya. Ngurumangsani itu mungkin kalau ditarik ke arah spiritualitas itu kan artinya kita menyadari dan memahami apa sih tugas kita diciptakan di dunia ini, termasuk di sana. Kemudian kita berani untuk menilai diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, dan bagaimana kita bisa mengisi kehidupan ini sebaik-baiknya. Ini kalau kita ngomongnya sudah bergeser nih ke rosso gitu ya, ke sana. Ya. Tapi emang kita hidup di dunia ini dikasih tugas ya? Iyalah. Iya kan? Apa sih? Setiap penciptaan itu kan pasti ada tugasnya kan. Kalau yang saya pahami sebagai orang Jawa ini di luar psikologi ya, itu adalah jogo jagat saapi-apie, ngisi jagat saapi-apie. Jadi bagaimana kita bisa mengisi alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas yang diberikan pada kita, dan juga bagaimana kita menjaga alam semesta ini sebaik-baik. Ya, semampu kita lah. Seperti itu. Ya. Cara kita tahunya bahwa kita dapat tugas dan apa tugas kita itu seperti apa ya, Bu? Ya, dengan regulasi diri tadi atau rosso tadi atau? Iya, dengan menyadari ya paling tidak tadi Bu Arsaningsih juga sudah menyampaikan ya, kita selalu berusaha untuk berbuat baik, kita selalu berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya.
mengendapkan diri seperti itu. Mengendapkan diri. Kalau aku ke Kaji dulu, Kaji, ya, tugas menulisnya itu salah satu tugas jiwanya atau gimana? Ya, bisa dikatakan begitu, PR. Pesanan, ya, pesanan. Tanda kutip. Ya. Dan sampai sekarang itu memang sudah dilakuin untuk diselesaikan ya. Kaji nggak usah nangis. Ya tuh udah ditanyanya begitu. Bahagia. Enggak deh. Sengaja Om Gawang nih ya. Nanyanya ke situ mulu. Iya, soalnya yang begitu di skip dulu dong. Oke. Kita fokusnya kan ke bahagia, fokusnya bahagia. Ini membuka kebahagiaan untuk menemukan kebahagiaan gitu loh. Jadi kita harus tadi membuka kita. Iya, kalau boleh jujur, menulis The Game of Galaxian, buku ini tuh kayak semacam, kalau bisa dikatakan puncak kebahagiaan mungkin, karena bukunya 5 buku. Jadi memang saya baru menulis buku kedua, makanya memang itu baru proses. Dan kalau kata Bunda Arsiningsih bilang masih belum ketemu titiknya, karena memang ya saya masih pengen apa sih yang akan saya dapatkan, kebahagiaan seperti apa yang mungkin akan saya dapatkan kalau 5-5-nya sudah saya tulis gitu. Itu memang masih proses. Ini memang kayak semacam purpose hidup saya agar terus berbahagia. Buku ini. Oke. Siap. Bunda, bahagia. Apalagi kalau kita mengetahui tugas jiwa kita. Gimana caranya, Bunda? Iya. Tadi Ibu Gamayanti waktu ngomong bagaimana kita berguna bagi alam ya tadi. Kemudian ya orang lain, kok saya merinding. Jadi ketika proses itu semua jiwa itu mempunyai kesadaran untuk ya punya tugas yang seperti itu, yang sederhana sebenarnya, tidak perlu sesuatu yang muluk. Kita terlahir ini kan punya misi jiwa ya, dan semua itu terpetakan sesuai dengan proses apa yang kita alami di past life. Kita melanjutkan proses perjalanan ini, pendewasaan jiwa kita, sehingga di sini kita akan lihat, oh saya punya misi jiwa saya ini ya. Setiap jiwa akan berbeda-beda, tapi begitu dia mengenali dirinya di sini, dia paham dengan misi jiwanya, maka secara otomatis dia akan menanam lebih banyak kebaikan bagi dirinya. Karena dengan itulah dia akan menjaga alam ini, dia akan menjaga semua yang menjadi ciptaan Tuhan dengan penuh kesadaran. Jadi bukan sesuatu yang muluk, misi jiwa yang seperti banyak orang cari dulu, saya siapa, bagaimana, dan apakah orang besar. Kan banyak orang semua bertanya sama saya seperti itu, padahal bukan itu. Jangan terjebak dengan itu. Memangnya kalau sudah tahu kalian orang besar zaman dulu, terus apa yang bisa dilakukan sekarang? Yang penting adalah hari ini, saat ini kita sadar bahwa kita terlahir sebagai manusia ini suatu yang luar biasa, dan pahami apa yang kita hadapi. Berarti disitulah misi jiwa kita yang harus kita selesaikan. Ketika bertemu dengan siapa, berarti disitulah ada proses yang harus kita selesaikan dengan olah rasa, sehingga semua akan berjalan selaras, harmonis, dan kita bisa memvibrasikan, meradiasikan bahagia. Dan begitu kita bahagia, kita bisa ikhlas menerima. Ya, sebenarnya proses bahagia itu dari penerimaan dulu, seperti Ibu Gamayati bilang. Dengan menerima, kemudian tapi menerima itu harus jujur dulu pada diri sendiri. Ya, inilah yang saya rangkum dalam workshop Soul Reflection sebenarnya, di situ untuk mengenali diri, menerima.
jujur pada diri kita sendiri, dan akhirnya bahwa kita tidak bisa sendiri, kita perlu melibatkan kekuatan Tuhan. Disitulah proses soul reflection, memahami diri kita, dan akhirnya ya bagaimana kita bisa migunaning tumrap lian dia bermanfaat ya untuk banyak orang. Proses menilai diri kita sendiri itu yang terpenting, mau jujur dan bertanggung jawab, tidak lari ke sana ke sini, tapi menghadapi semua proses karena kita paham dengan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tidak ada dari orang lain, dan kita bisa menerima semua kondisi ini, hidup berbahagia, meradiasikan bahagia tidak hanya untuk diri kita, orang lain, tapi juga seluruh bumi dan semesta ini. Begitu, Pak Gawang. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman? Ada teman-teman yang mau bertanya? Kita ada Gungde sebentar. Gungde, silakan. Ya, selamat malam Mas Gawang. Ya. Selamat malam Kasih. Ya. Selamat malam Ibu Gamayanti. Malam. Selamat malam. Selamat malam Bunda. Seru ya diskusinya. Seru banget ya. Cuman saya ingin saya mau tanyakan nih, supaya juga mungkin ada stressing sedikit mengenai bahagia itu sendiri. Bahagia itu apakah hasil dari sebuah proses atau semua proses diawali atau didasari oleh bahagia? Nah, pertanyaan saya itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Gawang. Yes. Monggo, atau langsung Pak Darmana aja. Mungkin Pak Darmana aja bisa unmute. Oke, silakan Pak. Monggo. Terima kasih Mas Gawang. Ibu. Jadi mohon maaf saya lupa mengganti nama suami di situ. Oke. Kenalkan, saya Anis. Nama saya sendiri Anis. Selamat malam Kazi, selamat malam Bunda, selamat malam Ibu Laksmi. Terima kasih atas ilmunya. Selamat malam. Saya menyimak dari pertemuan yang lalu gitu, dan saya merasa bahwa episode kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya begitu. Jadi sangat terkait gitu. Mengenai bahagia gitu kan. Ini saya tidak akan menceritakan yang lain. Ini yang teralami oleh saya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih terfokus pertanyaan saya kepada Bunda Arsaningsih. Jadi kemarin itu kan dibahas tentang bagaimana menyelesaikan karma kita dengan orang gitu kan. Itu ketika kita menyelesaikannya itu akhirnya kita pada tahapan unconditional love gitu ya, saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi apa yang saya alami Bu itu sebetulnya saya kan orang Muslim gitu ya, tidak tentang konsep past life, tentang konsep reinkarnasi itu tidak didalami. Gitu. Namun kemudian saya mengalami sendiri gitu tanpa mencari, tanpa mencari past life saya siapa, tanpa memahami misalnya ada orang yang mencari-cari gitu ya past life-nya apa gitu. Kalau saya tidak gitu. Jadi karma itu sendiri gitu. Itu datang gitu. Datang gitu kan seolah menegaskan ingin diselesaikan gitu. Dengan orang dengan orang ini, dengan orang ini, dengan orang ini gitu kan. Dari 2014. Oke. Yang mau ditanyain apa jadinya, Bu? Jadi begini. Jadi ketika saya mengalami itu kan mungkin Bunda tahu sendiri bagaimana ketika kondisi jiwa kita, kondisi energi kita ketika
ketika harus menyelesaikan karma-karma itu seperti apa gitu. Dan bagaimana ketika menghadapinya gitu ya. Ketika kita menghadapi di dalam roller coasternya gitu, kita tetap bisa memvibrasikan kebahagiaan gitu. Karena yang saya rasakan sendiri ketika begitu, vibrasi yang dirasakan orang-orang di sekeliling saya itu bisa betul-betul vibrasinya dia enak banget gitu. Karena saya mengakui bahwa karma yang saya jalani itu bukan hal yang mudah begitu, bukan hal yang ringan gitu untuk diselesaikan dan bervibrasi dengan saya pun tidak mau seperti itu gitu, tapi ternyata kenyataannya itulah yang diterima oleh lingkungan. Itu sih pertanyaannya Mas Gawang. Terima kasih. Oke, mungkin ada dua. Tadi Bung De bilang bahwa apakah segala sesuatu itu dimulai dari kebahagiaan, atas dasar kebahagiaan, dan yang dari Bu siapa tadi? Bu Anis. Ya, Bu Anis, bagaimana mengelola vibrasi atau rasa atau regulasi dirinya tadi sehingga dia tetap meradiasikan kedamaian dan cinta kasih. Mungkin itu nanti Bunda, Bu Gamayanti, monggo, mungkin Bunda dulu atau Bu Gamayanti dulu, monggo. Pertanyaan Monggo. 1, pertanyaan 2. Kalau tadi, ya mungkin Pak Gungde tadi ya, kalau menurut saya kebahagiaan itu sendiri adalah hasil dari sebuah proses. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan, kan orang memang harus berproses. Seperti itu. Ketika dia belum berproses, kebahagiaan itu mungkin belum sepenuhnya dia dapatkan. Belum mendapatkan ketenangan, belum bisa menyingkirkan emosi negatif, jadi stabilisasi dari dirinya masih belum tercapai, kebermaknaan juga mungkin masih belum tercapai, sehingga ya tadi, kebahagiaan adalah hasil dari sebuah proses, dan kita perlu berproses untuk ke sana. Seperti itu. Menjalani dengan senang dulu, terus kemudian menjadi bahagia kali ya tadi ya, mungkin maksudnya. Tidak juga ya, kayaknya tidak seperti itu. Ya memang kalau pada anak-anak mungkin memang anak-anak masih berproses dengan dia perlu banyak mengalami hal-hal yang positif tentunya saja. Karena kalau di psikologi kita mengenal apa yang namanya ACE itu adalah Adverse Childhood Experiences. Jadi pengalaman-pengalaman masa kecil yang buruk, yang tidak menyenangkan, ini akan berpengaruh pada pembentukan dan pada proses selanjutnya. Nah, sekarang tinggal tergantung di dalam proses perkembangannya, apakah dia mampu untuk menetralisir dan menstabilkan diri dari pengalaman masa lalu yang buruk itu atau tidak. Ya. Ini berarti menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya? Kalau dari psikologi memang mungkin dari ilmu psikologinya kita tidak sampai berbicara ke past life ya, atau karma-karma itu kita tidak sampai berbicara ke sana. Ya. Tetapi saya secara pribadi saya percaya itu, gitu. Nah, untuk agar caranya hidup tetap meradiasikan tadi yang positif itu seperti apa tuh? Yang ngelolanya. Iya, kelolanya tadi kita berproses ya. Jadi kalau kita masih selalu bingung di dalam menghadapi situasi, tadi kalau saya nggak salah tangkap ya, ternyata banyak hal ini yang masih harus saya selesaikan di dalam hidup ini. Ya memang hidup itu menyelesaikan masalah ya, kan kita harus seperti itu. Tetapi kemudian kita bingung dan kita bergejolak, dan gejolak itu sampai berpengaruh pada diri kita sendiri dan orang lain, maka berarti kita belum mampu untuk mengelola itu dengan baik. Belum bisa menerima situasinya. Gitu. Belum bisa menerima situasinya. Jadi harus menyelesaikan dulu. Dengan menerima dulu tadi ya. Menerima dan mengolah rasa tadi, meregulasi tadi. Gitu. Oke. Nah, tetapi memang kan ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman masa lalu.
kalau di dalam dunia psikologi, masa lalu itu memang sampai dengan masa kecil atau proses ketika di dalam kandungan itu sudah terbahas di psikologi. Tetapi kalau yang past life memang itu belum terbahas banyak di dalam ilmu psikologi. Walaupun sekarang sudah mulai juga sih dilihat-lihat ke sana begitu sebetulnya. Ya. Karena banyak melakukan past life regression segala macam ya. Itu sekarang sudah mulai juga dilihat seperti itu. Dibahas maksudnya. Dibahas. Ya. Bunda, monggo Bunda. Tadi ada 2 pertanyaan tentang bahagia melakukan didasari kebahagiaan melakukan sesuatu dan cara untuk mengelola dirinya tadi dari Bu Anis. Terima kasih Bunda. Memang dalam proses kita mencapai bahagia itu perlu proses ya, perlu proses. Dan seringkali orang akan kebingungan dalam proses ini ya. Jadi banyak jalan orang ke sana, kebingungan dia bertanya ke sana ke sini. Hanya untuk bagaimana sih dia dapat bahagia sebenarnya. Ya, ada solusi, ada ini. Tapi kalau kita melihat apa sih dasarnya sebenarnya dalam proses ini, seandainya seseorang sudah bahagia, barulah dia akan dapat menjalani semua prosesnya dengan lebih baik. Ya, jadi bahagia itu sebagai dasar ketika kita dapat menjalani semua aktivitas kita dengan baik, misi jiwa seperti yang tadi, tugas kita lahir itu dapat dijalani dengan baik ketika dasar bahagia ini sudah dicapai. Nah, kalau bahagia ini belum dicapai, maka di sini prosesnya akan panjang sekali. Kebingungan juga akan panjang sekali. Di sinilah saya mengajak orang itu harus bahagia dulu di dalam agar dia dapat mendapatkan solusi dalam menjalani proses karma-karmanya. Ya, seperti Ibu Anis tadi dibilang, aduh saya sulit dengan proses ini, apalagi energinya, radiasinya, vibrasinya terasa tidak nyaman, menekan dan sebagainya. Ya, saya paham karena Ibu Anis punya kepekaan dengan energi yang cukup tinggi ya. Nah, dan di proses ini tentunya vibrasi energi ini akan mengganggu proses diri. Jadi mungkin lebih baik nanti Ibu punya waktu untuk belajar proses energi dan menata diri dengan kepekaan yang Ibu miliki, sehingga di sini dapat paham, oh ini saya harus bahagia. Ya, bahagia itu harus bukan menjadi tujuan. Maaf, saya tadi melihat Kasih mengatakan ya saya dalam proses. Nanti buku saya kelima ini nanti saya bahagia sampai di sana. Nah, itu kan sudah ada keterikatan dengan hasil bahagia. Ya, padahal kalau sekarang seperti yang saya tadi bilang, bahagia dulu. Temukan dulu ke dalam, maka nanti dengan dasar bahagia itu kita dapat berbagi lebih banyak lagi. Ya, jadi di sini akan berbeda. Orang yang menjalani hidup dengan proses bahagia di dasar sebagai dasar hidupnya, dia akan mampu melihat banyak solusi di dalam proses penyelesaiannya. Tapi kalau dia baru dalam proses untuk mencari bahagia dulu, terus bingung dia. Disinilah proses soul reflection ya, mengajak orang itu mengenali diri dan mulai memahami apa sih yang masih terpendam. Karena secara energi dapat dirasakan, yang terutama ya orang tersebut mampu menilai dirinya, ya mampu mengenali dirinya dan jujur pada diri sendiri. Itu yang terpenting. Selama dia belum bisa menandai bahwa oh ya saya itu mengakui kekurangan diri, maka beban tersebut tidak akan terlepaskan secara energi. Ya, jadi perlu pengakuan. Oh ya, saya itu. Oh, mungkin saya sombong, saya terlalu arogan, egois dan apa itu harus diakui dulu. Dan ada upaya untuk memperbaiki. Nah, inilah proses tahapan untuk bahagia. Nah, setelah kita bisa benar-benar dan terukur cakra jantung sudah mulai aktif, maka di situ akan menjadi dasar kita menjalani hidup menjadi lebih baik dengan kualitas hidup tentu lebih baik pula. Oke. Ini kayaknya teman-teman
menyimak semuanya sampai terpana. Ada Bu Gamayanti penjelasannya runut, ada Bunda dengan energinya runut juga, ada Kaji dengan semua pengalaman dia menarik banget. Jadi mungkin ini terwakili semuanya ya. Terakhir dari Kaji tentang bahagia untuk menutup ini semua, nanti dari Kaji kemudian Bu Gamayanti ke Bunda, tentang kebahagiaan ini pencapaiannya akan seperti apa? Masih melihat nantikah atau kita mulai dari sekarang kebahagiaan? Sebenarnya kalau kesimpulan dari saya memang sepakat bahwa kita harus menikmati prosesnya. Jadi menikmati proses itu adalah dengan cara bahagia. Soal mulai dari apakah sekarang tujuan kita berbahagia untuk kenapa? Mulai dari sekarang maksudnya. Bosku. Mulai dari sekarang mencoba berbahagia. Menikmati proses. Iya, menikmati proses. Semuanya dari sekarang. Jadi ketika berproses, kita harus nikmatin, dan menikmati itu kan harus dengan bahagia. Jadi bahagia tidak bersyarat lah. Jangan ada syarat untuk bahagia. Kesimpulanku sih simpel aja. Jangan ada syarat di antara kita ya. Oke. Iya. Siap. Kita ke Bu Gamayanti. Bahagia berproses, bahagia harus dimulai dari sekarang atau menunggu nanti? Ya, harus dimulai dari sekarang. Walaupun itu kecil, langkah-langkah kecil, tapi kita perlu terus berproses. Dan sebetulnya kalau kita memang mau, proses itu bisa mulai dengan sangat sederhana kok. Ya, jadi tidak perlu dengan sangat muluk-muluk terus kalau orang Jawa bilang guter bingung begitu ya. Tidak, dengan sangat sederhana, dengan mau memahami diri sendiri, menyadari diri sendiri, kemudian kesediaan untuk berubah. Kalau memang kita menemukan pada diri kita sendiri, oh ternyata ada sesuatu nih pada saya. Dan mengakui dengan jujur apa yang terjadi. Kadang kan kita sebetulnya memendam atau membawa memori-memori peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan atau yang negatif di masa-masa lalu, dan kadang kita deny atau kadang kita memang tidak ingin mengakui itu, ingin mengubur, ingin melupakan. Tapi semakin itu ingin dilupakan dan dikubur, ternyata kalau kita mengikuti teori-teori psikodinamika, itu justru masuk ke alam bawah sadar dan ke alam ketidaksadaran. Dan itu menjadi potensi untuk menjadikan masalah, menjadi semakin tebal. Begitu. Nah, ini yang kita perlu berani untuk mengakui, menerima, menghadapi dan memproses itu. Tetapi dengan cara yang sangat sederhana saja. Dengan cara seperti itu. Kemudian berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif ke depan. Siap. Melakukan semua yang tadi ya, memahami, menyadari, kesediaan untuk berubah, mengakui dan jujur. Dan semua ini berproses. Harus disadari. Kadang yang tidak mudah memang yang jujur itu tadi. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa jujur mengakui. Jujur pada diri sendiri itu lebih sulit daripada jujur pada orang lain gitu soalnya. Kadang-kadang begitu. Ya, menyenangkan orang lain terus ya, bukan diri ya. Agak sedikit beda konteksnya ya. Kalau tadi ini lebih pada proses-proses ke dalam. Kalau menyenangkan orang lain itu kan proses-proses yang keluar seperti itu. Ya.
Siap kalau gitu Bu. Terima kasih banyak. Bunda, terakhir. Ya, bahagia adalah kondisi ketika seseorang tanpa beban, ya, tanpa beban atau ketegangan di dalam diri. Dan untuk bisa mencapainya perlu kerendahan hati. Ya, mengakui diri kita sendiri, kekurangan diri, ya, dan mengenali kekurangan diri dan mau mengubah di dalam diri untuk menjadi lebih baik. Jadi bahagia adalah sebagai hasil dari personal kita. Tapi awali semua proses hidup kita dengan berbahagia untuk dapat berbagi. Karena bahagia adalah energi yang meradiasi dari diri kita. Ya, jadi proses berbagi harus didasari dengan bahagia tadi. Ketika kita bahagia, kita akan dapat berbagi dengan banyak, meradiasikan bahagia kepada banyak orang, menularkan rasa kebahagiaan ini pada banyak orang, sehingga banyak orang pun termotivasi. Karena energi bahagia menular, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Disinilah konsep dasar berbagi adalah dengan berbahagia. Jadi mari kita berbahagia dari mulai saat ini melalui proses pengenalan diri dan menjadikan proses ini sebagai proses berbagi yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu Gamayanti, terima kasih Kazi, karena kebahagiaan kalau boleh di-highlight adalah harus dimulai dari langkah kecil, langkah sederhana, memahami, menyadari, kesediaan untuk berubah, mengakui untuk jujur, mengenali diri, kerendahan hati, kondisi tanpa beban, dan itu semua balik lagi kalau saya runut adalah roso tadi, regulasi dirinya yang harus ditoto. Jadi dengan regulasi diri harus ditoto, diri menjadi stabil dan lebih berbahagia. Kemudian bisa berbagi dengan yang lain. Begitu Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Bu Gamayanti, kalau penutup tadi ada yang salah nggak Bu? Tadi mungkin sedikit. Jadi regulasi diri yang harus ditoto bukan. Regulasi diri itu adalah proses notonya sendiri itu gitu. Proses regulasi notonya. Diri proses noto. Iya, jadi noto roso itu, olah roso itu ya regulasi diri itu tadi, Mas. Kira-kira begitu. Terima kasih. Aku suka sama Bu Gamayanti, selalu ada masukan baru. Iya. Kalau Bunda ada kesimpulan tadi? Ada yang harus ditambahin? Tidak, rasanya udah pas, udah dilengkapi. Siap. Kalau gitu, terima kasih banyak Bu Gamayanti, Bunda, kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Free Talk selanjutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya juga belajar banyak dari sini. Selamat malam. Selamat malam. Banyak banget belajar. Aduh. Sampai ketemu lagi. Oke Bunda, udah kita udah tonton sama-sama nih. Lama ya? Iya, lama, lumayan. Tapi kan pelajarannya yang didapat cukup nih buat kita membuka wawasan kita. Nah, untuk sebelum udah kita tonton sama-sama nih, kalau ada pesan-pesan penutup nggak dari Bunda untuk viewernya YouTube Bunda Arsaningsih terkait proses kebahagiaan ini, Bun? Ya, kalau tadi saya bersyukur nih diundang oleh Om Gawang untuk berbagi sharing ya dengan seorang pakar di psikologi, Bu
Gamayanti yang saya hormati. Dari situ juga saya berbagi dengan Kazi ya, seorang spiritualis dan autor yang memang menulis buku. Jadi sudut pandang bahagia untuk mereka itu melengkapi dari pemahaman bahagia secara energi yang saya pahami. Dan ternyata itu saling menguatkan semuanya. Disinilah perlu kerendahan hati untuk menerima semua proses pembelajaran. Kalau kita sombong, tentu kita tidak akan mendapatkan pemahaman atau pembelajaran bagi diri kita. Tapi ketika kita rendah hati dan menerima proses belajar ini, maka akan banyak pembelajaran yang mengalir ke dalam diri kita. Kalau udah sombong, udah mikir saya yang paling ngerti. Iya, paling ngerti. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua tentunya sudah mengikuti dari YouTube saya. Mari kita berlatih untuk rendah hati, sehingga dengan proses kerendahan hati itu banyak pembelajaran bisa kita pahami ya. Tidak cukup mendengar, tapi kita benar-benar paham apakah itu bermanfaat atau tidak, dan tentunya membuka wawasan dan lebih bertoleransi. Kalau menurut saya, apapun opini yang disampaikan oleh orang lain, ya kita terima dengan rendah hati, dan disinilah kemudian kita memilah, ya kan, mana yang baik kita ambil, mungkin yang sisi yang buruk ya sudahlah. Itu seleksi tetap dilakukan agar kita tidak memasukkan semua ke dalam diri, karena kalau kebanyakan juga bebelen ya, apalagi kalau yang dimasukkan informasi yang salah ya, itu juga akan mempengaruhi proses diri. Saya rasa sharing ini sangat luar biasa. Terima kasih pada Om Gawang yang sudah membuat kami bertiga berkolaborasi untuk proses belajar ini. Iya, terima kasih Om Gawang. Dan ya kalau ada undangan free talk lagi, Bunda siap ya? Oh, siap banget. Okay. Karena dengan berbagi itu akan membuat kita lebih bahagia. Ya kan, di sana konsepnya kan kemarin sudah kita bagikan ya, poin untuk bahagia adalah dasar untuk berbagi. Nah, betul sekali. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di post berikutnya dari YouTube Bunda Arsaningsih maupun podcast Karma dan Reinkarnasi. Terima kasih Bunda. Terima kasih.